Cek, mohon perhatian, acara akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Semangat semuanya. Oke. Semangat. Semua desa. Semangat. Alhamdulillah luar biasa sekali Bapak-bapak sekalian. Baik, pada saat ini kita telah bergabung dalam acara virtual meeting Goreng Kopi, yakni ngobrol bareng kelompok tani, yang pada tema hari ini kita ambil tema IP 400. Acara ini diselenggarakan oleh Balai Penyuluh Pertanian Rogo Jambi Kamis 24 Februari tahun 2022. Izinkan saya Fauzi yang akan memandu acara ini dari ruang IT Balai Penyuluh Pertanian Rogo Jambi. Yang terhormat Bapak Hoiri selaku Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi beserta jajarannya. Yang kami hormati Ibu Febri Cahaya Ningrum selaku Koordinator Balai Penyuluh Pertanian Rogo Jambi. Yang kami hormati pula ada 3 pemateri yang telah hadir di antara kita. Ada Bapak Slamet Budiono, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Ada Bapak Samsul Hadi, Pak sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Dan ada Bapak Haji Gufron, Pak. Terima kasih banyak Pak atas kehadirannya. Dan tidak lupa kami sampaikan rasa bangga kami kepada Bapak Ibu sekalian kelompok tani yang terus semangat dan aktif mengikuti kegiatan dalam acara virtual meeting pada pagi hari ini. Baiklah, pertama-tama Bapak Ibu sekalian, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita semua masih bisa diizinkan, diberi kesempatan untuk bergabung dalam acara Goreng Kopi pada pagi hari ini. Baik, Bapak-bapak sekalian, perlu kami sampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, laporan Ketua Panitia. Yang keempat, sambutan-sambutan. Yang kelima, materi. Yang keenam, diskusi. Dan diakhiri penutup beserta doa. Baik, Bapak-bapak Ibu sekalian, mari kita awali acara Goreng Kopi hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk berdiri.
Mardiani. Wes. Berikutnya laporan panitia kepada Ibu Mita Mardiani SP, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Koiri selaku Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi beserta jajarannya yang hadir secara virtual pada pagi hari ini. Yang kami hormati Ibu Febi Cahayaningrum SKH selaku Koordinator BPP Rogo Jambi. Yang kami hormati ketiga pemateri pada pagi hari ini, serta para peserta Zoom meeting yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua dan kita dapat berkumpul di acara virtual meeting Goreng Kopi volume 1 tahun 2022. Perlu saya sampaikan pada pagi hari ini, saya Mita Mardiani selaku Ketua Panitia Goreng Kopi volume 1 tahun 2022. Nama kegiatan Goreng Kopi volume 1 tahun 2022. Waktu pelaksanaan Kamis 24 Februari 2022. Materi IP 400. Pembicara yang pertama, Penyuluh Pertanian BPP Rogo Jambi, Bapak Slamet Budiono. Yang kedua, POPT BPP Rogo Jambi, Bapak Samsul Hadi. Yang ketiga, Petani Pelaku IP 400, Bapak Haji Gufron. Bapak-bapak dan Ibu peserta Zoom meeting pada pagi hari ini, perlu kami sampaikan acara Goreng Kopi volume 1 tahun 2022 ini berbeda dari acara Goreng Kopi pada volume-volume sebelumnya. Karena pada acara Goreng Kopi volume 1 tahun 2022 ini kita diadakan pada situasi pandemi yang saat ini kita hadapi, maka pada acara Goreng Kopi volume 1 ini kita adakan secara virtual. Tetapi saya yakin meskipun acara Goreng Kopi volume 1 tahun 2022 ini kita adakan secara virtual, tidak akan mengurangi semangat Bapak dan Ibu sekalian untuk Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin cukup sekian sambutan dari saya selaku Ketua Panitia Goreng Kopi volume 1 tahun 2022 ini. Semoga acara pada pagi hari ini bisa berjalan secara lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Mita Mardiani selaku Ketua Panitia Goreng Kopi volume 1 2022. Untuk selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Yusianti dari Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi. Waktu disilahkan. Baik, nampaknya sudah terhubung. Kami persilahkan kepada Ibu Yusianti dari Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi untuk memberikan sambutannya. Disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar? Jelas, silakan Ibu. Oh jelas ya. Dengar. Ya, jelas.
Eh, Terima kasih kepada BPP Rogo Jampi, Ibu Febi, juga teman-teman penyuluh. Oh ya, maaf. Sudah jelas suaranya? Sudah jelas? Sudah jelas. Mohon maaf. Ini acara goreng kopi yang perdana untuk online. Sebelumnya BPP Rogo Jampi sudah pernah menyelenggarakan goreng kopi secara offline di BPP dengan tema yang berbeda-beda. Ya. Apresiasi yang sangat tinggi untuk BPP Rogo Jampi karena meskipun dalam kondisi pandemi namanya penyuluhan tetap dilaksanakan bagaimanapun caranya, bagaimanapun ilmu pertanian kan terus berkembang. Untuk episode kali ini kalau nggak salah IP 400 ya. Ini merupakan program dari Kementerian Pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dalam menjaga ketersediaan pangan nasional. Saya harap Bapak-bapak kelompok tani, Gakpotan bisa mengikutinya sampai akhir hingga jelas apa itu program IP 400. Semangat selalu apapun kondisinya saat ini karena jenengan adalah pejuang pangan. Mungkin itu saja untuk teman-teman BPP Rogo Jampi. Mohon tetap dilanjutkan program ini ya. Jangan sampai berhenti apapun kondisinya. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Yusi. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan langsung ke pemberian materi. Namun sebelum kita masuk ke materi, kita akan saksikan terlebih dahulu video pemaparan atau pengantar dari Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Warahmatullahi wabarakatuh. kepada semua petugas lapangan atau penyuluh pertanian yang ada di lapangan terkait dengan IP 400 Indeks Pertanian Padi 4 kali tanam. Kami sampaikan kepada teman-teman sebagaimana target dari Kementerian Pertanian Kabupaten Banyuwangi ditargetkan 1.000 hektar. Akan tetapi sesuai dengan identifikasi CPCL Kabupaten Banyuwangi hanya mampu kurang lebih sekitar 600 hektar. Terkait dengan itu, kami berharap kepada semua teman-teman penyuluh di lapangan, mulai dari koordinator penyuluh, Menteri Tani, kemudian penyuluh binaan, ini supaya mengawal kegiatan itu. Sehingga paling tidak persiapan dari dini, mulai persiapan persemaian, persiapan lahannya, persiapan pengolahan tanah dan seterusnya, ini sudah terencana dengan baik. Harapan kami nanti progres ini atau program ini bisa tercapai sebagaimana yang kita harapkan. Terima kasih, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi telah kita saksikan bersama video pengantar dari Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya kita akan masuk ke pemaparan materi yang pertama sambil operator menyiapkan video atau tampilan gambar. Ini saya perkenalkan dahulu. Pemateri kita yang pertama ini Bapak Slamet Budiono yang lahir di Banyuwangi pada tanggal 5 Mei 1968 yang saat ini berdomisili di Lukjak, Desa Pangatigan, Rogo Jambi. Bapak Slamet ini saat ini beraktivitas sebagai penyuluh sekaligus Mantri Tani Kecamatan Buluh Sari. Beliau ini sudah sangat berpengalaman, sudah 15 tahun mengabdi di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi. Tentunya seluk-beluk bagaimana di lapangan dan bagaimana teknis budidaya dan lain-lain tentunya sudah sangat luar biasa sekali. Untuk itu segera kita sampaikan pemberian materi kepada Bapak Slamet Budiono, disilahkan.
Baik, terima kasih ke Bapak pengantar ya, Bapak Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya, salam sehat, salam bahagia. Tidak lupa kita sampaikan kepada semuanya, petani-petani kita, sahabat petani, pahlawan pangan, khususnya di Kabupaten Banyuwangi, semoga dalam suasana pandemi seperti ini kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan fisik untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Dan jangan lupa kita tetap melaksanakan protokol kesehatan, pakai masker, paling tidak keluar kemanapun, cuci tangan, dan hindari di titik-titik kumpul bila memungkinkan. Baik, Bapak sahabat tani, atau mungkin saya menyebutnya dulur tani, dulur tani kita yang ada di wilayah binaan BPP Rogo Jambi, 2 kecamatan, Kecamatan Belitung Sari dan Kecamatan Rogo Jambi, dengan jumlah desa 20 desa. Jumlah kelompoknya kurang lebih 84 kelompok tani. Hebat ya? Sekali lagi, selamat, salam sehat, salam kuat, salam terbaik untuk panjenengan semuanya. Para sahabat tani, baik tadi sudah disampaikan oleh sebelum kita, baik itu dari Bapak Kepala Dinas terkait dengan kegiatan IP 400. Monggo Pak Operator dibuka dulu untuk amat ya. IP 400 kita tidak akan menyampaikan masalah programnya, tapi bagaimana dan apa IP 400 tersebut. Nah, IP 400 tadi sudah sampaikan bahwa IP 400 itu adalah indeks pertanaman 400. Lanjut. Next. Nah, apa itu IP 400? IP 400 adalah, next Mas Robi. Jadi IP 400 itu adalah menanam 4 kali dan memanen 4 kali dalam 1 tahun pada hamparan yang sama. Jadi menanam dan memanen, jangan hanya menanam saja. Kita Bapak-bapak ya, sahabat tani kita, konco-konco tani, bahwa IP 400 adalah menanam 4 kali dan memanen 4 kali dalam 1 tahun atau 360 hari. Dalam 360 hari pada hamparan yang sama. Gitu ya. Next. Nah, iki. Apa ya iso kira-kira, Bro? Gini Bapak ya. Apa ya iso? Bisa Badan? Panennya ping 3. Nah, baik. Ya. Baik, akan kita pelajari bersama. Terima kasih bersama Bapak-bapak. Ini sekali lagi saya sampaikan, saya ngambil beberapa referensi, baik itu referensi tertulis maupun yang pernah saya lakukan. Baik, kita buktikan. Lanjut Pak Robi. Nah, ini IP 400 bisa dilaksanakan dengan baik, dengan maksimal. Itu ada 2 strategi atau 2 cara yang pokok
dua strategi yang pokok yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah rekayasa teknologi. Jadi yang pertama, rekayasa teknologi. Lanjut, Mas Robi, yang kedua adalah rekayasa sosial. Jadi keduanya ini apabila kita perhatikan akan dapat mengoptimalkan antara ruang dan waktu, sehingga kegiatan indeks pertanaman 400 dapat dimaksimalkan. Nah, pada akhirnya nanti yang selanjutnya produksi pun akan tambah dan secara langsung pendapatan petani pun juga akan meningkat. Jadi perlu diingat, sebelum kita melaksanakan kegiatan IP 400, sebelum kita melakukan penanaman 1 tahun 4 kali, kita harus perlu perhatikan dua strategi ini. Jadi kami ulang, yang pertama adalah rekayasa teknologi. Yang kedua, rekayasa sosial. Apa itu rekayasa teknologi? Next, Mas Robi. Nah, ini kita perhatikan bersama di layar. Kelihatan nggih? Tampil nggih? Halo? Tampil ya? Oke. Jadi yang pertama, strategi yang pertama adalah kita harus memperhatikan rekayasa teknologi. Jadi ada 6 aspek yang ada di dalamnya. Yang pertama, ini adalah hal yang paling pokok, hal yang paling mendasar yang perlu kita perhatikan. Yaitu yang pertama, pemilihan penggunaan varietas unggul super genjang atau yang kita kenal dengan VUSG. VUSG ini yang termasuk dalam VUSG ini adalah varietas padi yang umurnya antara 90 hari sampai 104 hari HSS. Napa HSS? Hari setelah sebar. Oke, jadi penggunaan varietas unggul super genjang VUSG yang umurnya kisaran 90 hari sampai 104 HSS atau dikombinasikan dengan varietas unggul genjang yang umurnya 105 sampai 124 HSS. Jadi perlu dicatat bahwa untuk aspek yang pertama ini nanti akan memegang peranan penting ketika panjenengan semuanya, para sahabat tani, dulur-dulur tani saya, konco-konco tani, untuk memaksimalkan atau untuk mencapai kegiatan tanam kita dengan metode IP 400. Jadi satu ini yang paling penting. Kenapa? Karena di dalam 1 tahun kita ada 360 hari. Oke, 360 hari, bagaimana di dalam 365 hari ini kita bisa membagi dengan statistik, dengan hitungan angka untuk bisa mencapai 365 hari untuk melakukan 4 kali tanam dan 4 kali panen. Itu yang pertama. Untuk aspek yang kedua adalah varietas yang mempunyai nilai atau varietas yang memiliki produksi tinggi. Jadi walaupun ada VUSG atau PUSG atau PUG itu umurnya pendek, tapi potensi produksinya tidak tinggi, tidak perlu dipakai. Jadi itu nggih. Yang selanjutnya, yang ketiga, ini ada tanam benih langsung, mungkin untuk di wilayah Kecamatan Gending Sari dan Rogo Jambi ini belum pernah dilakukan, ya, karena memang mungkin agak sedikit ribet, sedikit agak membutuhkan konsentrasi yang banyak. Jadi
untuk tanam benih langsung ini jarang sekali kita temui untuk di wilayah Kecamatan Belimbing Sari dan Rogojampi. Untuk yang keempat, ini adalah persemaian culikan. Apa itu persemaian culikan? Itu adalah persemaian di luar lahan panjenengan. Bisa di lahan kering, bisa di lahan basah, atau mungkin yang sekarang, yang seperti kita lihat di kedua UPJA kita yang ada di wilayah binaan PPP Rogojampi, ada di Kecamatan Rogojampi, ada di UPJA Tani Makmur di Desa Geladak. Yang ada di Kecamatan Belimbing Sari adalah UPJA Mutiara Tani yang ada di Desa Karangrejo. Jadi kedua UPJA ini sudah melaksanakan persemaian culikan dengan memakai tray yang dilakukan di lahan kering. Oke. Jadi persemaian culikan seperti itu. Terus yang selanjutnya untuk aspek yang kelima adalah teknologi mekanisasi. Nah, untuk yang aspek kelima ini juga memegang peranan penting selain nomor 1 tadi, karena tadi di rekayasa yang sebelumnya tadi kita sebutkan. Kita sebutkan bahwa untuk memaksimalkan kegiatan IP 400 ini harus ada 2 rekayasa yang tujuannya untuk mengoptimalkan, untuk memaksimalkan kegiatan ini sehingga akan tercapai kegiatan tanam dan panen 4 kali dalam 1 tahun. Jadi teknologi mekanisasi ini juga memegang peranan penting, mulai dari pembibitan atau penebaran benih, olah tanah, penanaman, atau sampai ke panen, ini harus didukung dengan adanya teknologi mekanisasi. Jadi teknologi mekanisasi juga sangat memegang peranan penting setelah pemilihan daripada varietasnya. Baik, yang selanjutnya, yang keenam adalah pengembangan sistem monitoring, baik itu UPT-nya, pengairan, dan pemupukannya. Jadi sekarang sudah ada banyak teknologi yang perlu kita ketahui. Ada teknologi untuk masalah penyiraman, ada yang namanya IoT, Internet of Things. Jadi semuanya sudah dikerjakan oleh tenaga IT. Artinya kita pakai alat. Suatu misal kita mungkin bapak-bapak, konco-konco tani semua yang pernah di BPP, ya, di situ kita punya ada tanaman buah dalam pot. Itu kita sudah memakai teknologi IoT. Teknologi IoT ini itu bisa mendeteksi kelembapan dan juga unsur hara yang dibutuhkan. Manakala kelembapannya tinggi, secara otomatis sistem akan melakukan penyiraman. Oke. Untuk padi mungkin next kita akan melakukan sebuah uji coba. Mudah-mudahan nanti kita akan mengarah ke sana, ya. Jadi untuk pengembangan sistem monitoring. Jadi nanti ini mungkin untuk OPT di sebelah kami nanti akan menyampaikan, yang terhormat nanti Bapak Samsul yang dari OPT akan menyampaikan lebih lanjut lagi. Untuk pengairan ini juga, pengairan mungkin panjenengan semuanya, para sahabat-sahabat tani, para dulur-dulur tani, konco tani sudah pernah menerima materi atau mengikuti pelatihan-pelatihan untuk SLPTT, Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu. Nah, di situ bagaimana sudah disampaikan kebutuhan air untuk tanaman padi. Bahkan pemupukan juga pernah disampaikan di dalam kegiatan SLPTT, pemupukan, penanganan penyiangan dan sebagainya, itu nampaknya sudah kita sampaikan. Jadi Bapak dulur konco tani semuanya yang ada di 2 kecamatan, mungkin juga ada yang ikut join di luar kecamatan, saya sampaikan terima kasih. Jadi itu tadi ada 6 aspek yang perlu kita perhatikan untuk
memaksimalkan kegiatan IP 400. Yang selanjutnya yang kedua adalah rekayasa sosial. Kenapa ini juga harus perlu mendapatkan perhatian juga? Karena kebiasaan kita, petani kita pada umumnya dan dari dulu itu tanam padi paling banyak itu 3 kali dalam setahun. Tapi apakah ada sebelum kita? Saya bilang ada. Karena saya pernah ketemu menjumpai bapak-bapak yang sudah sepuh. Begitu saya kenalkan IP 400, beliau menyampaikan ternyata beliau sudah pernah menjalankan. Tapi karena tidak didukung dengan adanya teknologi mekanisasi, mereka pun merasa kewalahan, sehingga hal itu selanjutnya tidak pernah dilakukan lagi. Nah, dengan adanya kegiatan ini, kita hidupkan kembali dengan adanya teknologi mekanisasi yang sudah kita terima, baik itu mulai dari olah tanah, persemaian, dan panen sudah memakai teknologi mekanisasi, teknologi yang sudah luar biasa canggihnya, yang sudah bisa menghemat tenaga panjenengan semuanya. Sekarang monggo kita laksanakan lagi. Jadi teknologi mekanisasi ini kita sudah menghemat banyak tenaga. Suatu misal alat panen. Nah, di dalam alat panen itu ada sekian kegiatan yang bisa dijadikan satu. Yang pertama, kita potong padinya. Oke, potong padi. Terus yang biasanya secara manual dilakukan, setelah potong kita akan menumpuk, ditapel dari umpamanya. Setelah itu kita pressure, disilir, setelah itu kita kantongin. Nah, kalau dengan mekanisasi, dengan komben, dari 5 kegiatan itu bisa dijadikan satu dengan alat komben, sehingga di situ sudah ada potong, ada rontok, ada penyiliran, katanya orang Banyuwangi nyilir ya, dan langsung masuk ke karung. Sehingga diharapkan dengan adanya teknologi mekanisasi ini mampu mendukung adanya kegiatan IP 400. Oke. Terus yang kedua, kita kembali yang kedua, rekayasa sosial tadi ya, bahwa rekayasa sosial ini perlu diperhatikan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kebiasaan kita, kebiasaan petani kita untuk menanam padi paling banyak 3 kali dalam setahun. Sehingga kita bagaimana caranya merubah kebiasaan petani kita, merubah mindset petani kita, pola pikir kita, melalui pendekatan baik itu individu maupun kelompok untuk mensosialisasikan bahwa kegiatan IP 400 atau menanam dan memanen 4 kali dalam 1 tahun itu bisa dilaksanakan. Asalkan kita harus berpegang kepada 6 aspek yang di atas. Oke, next, Pak Rofi. Nah, ini kita tampilkan beberapa macam varietas yang tergolong varietas unggul super ganja atau VUSG yang umurnya antara 90 sampai 104 hari setelah sebar. Jadi perlu jenengan ingat, kadang-kala ada di label itu ada tulisan umur sekian hari setelah sebar. Jadi setelah disemai, Bapak-bapak. Setelah disemai. Yang pertama untuk varietas super ganja ada Cakrabuana agritan. Yang kedua ada M70D. Ini Impari Sidenok, ini juga termasuk dalam umur yang super ganja. Ada Impari 13, 12, Impari 18, Impari 20, yang selanjutnya Silobonggo. Ini adalah beberapa macam
varietas padi yang tergolong varietas unggul Super Genja. Nah, yang selanjutnya adalah varietas unggul Genja yang ini tergolong pada umur 105 sampai dengan 124 hari setelah sebar. Di antaranya adalah itu ada IR64, ada Giheran, ada Impari 32, Situba Gendit, dan lain-lain. Next, Mas Romi. Nah, setelah kita mengetahui strategi, kita sudah memasang strategi, baru kita akan menginjak sebuah perencanaan tanam 4 kali dalam 1 tahun. Jadi sini kami tampilkan ada 3 rancangan pola. Bagaimana kita bisa mencapai tanam dan panen padi dalam 1 tahun 4 kali. Jadi ada 3 pola. Pola yang pertama, yang A, ini adalah 2 kali tanam varietas unggul Genja. Ini tergolong yang Genja tadi kayak Situba Gendit, Impari 32, okay. Itu dikombinasikan dengan varietas sumber Genja. Jadi untuk yang rancangan pertama 2 kali tanam VUG dan 2 kali tanam VUSG. Jadi panjenengan tanam yang 2 musim pertama dan musim kedua ini dengan memakai varietas unggul Genja yang umur 105 sampai 124 hari setelah sebar. Yang 2 kali berikutnya, musim tanam ke-3 dan ke-4, kita pakai varietas unggul Super Genja. Tadi di atas sudah disampaikan ada M70D, ada Cakrabuana. Okay. Ini jadi yang rancangan A 2 kali yang VUG dan 2 kali yang VUSG. Nah, kemudian untuk rancangan yang kedua, yang rancangan pola B-nya, kita memakai yang MT1, kita pakai varietas unggul Genja. Jadi 1 kali tanam varietas unggul Genja, dan seterusnya untuk musim tanam yang kedua, ketiga, dan keempat, kita memakai varietas unggul Super Genja. Itu untuk yang rancangan yang pola B. Yang selanjutnya yang pola C. Pola C, jadi semuanya dalam 4 kali tanam kita pakai varietas unggul Super Genja. Jadi semuanya. Nah, ketika kita pakai umur padi varietas sumber Genja, kita nanti ini taksiran dari produksi dalam 1 tahun itu akan mendapatkan 20 ton gabah kering panen dalam setahun. Oke, kemudian berikut mungkin akan lebih jelas kita tampilkan gambar dari 3 rancangan ini ya, agar kita lebih mudah untuk mengerti. Di situ nanti akan kita tampilkan hitungan harinya juga. Next, Pak Robi. Nah, kelihatan ya Bapak-bapak, dulur kami sedoyo, kelihatan ya? Nah, ini adalah model atau pola dari rancangan-rancangan, 3 rancangan yang sudah saya sampaikan tadi. Mungkin bisa di kursornya diarahkan ke A, Pak Operator. Nah, ini pola A. Okay. Pola A di situ ada 3 warna. 3 warna, ada warna hijau, warna kuning, dan coklat. Sebelum kami jelaskan lebih lanjut, perlu kami kenalkan dulu untuk yang warna kuning ini adalah di mana saat kita melakukan persemaian. Ada keterangan di bawah, Pak. Nah, itu
ada warna kuning itu adalah di mana saatnya kita melakukan persemaian. Terus yang selanjutnya ada warna coklat. Ada coklat. Nah, itu adalah tandanya kita di mana kita saatnya harus melakukan pengolahan tanah. Selanjutnya warna hijau itu adalah mulai kita melakukan penanaman hingga panen. Begitu selanjutnya A, B, C. Mari kita jabarkan satu-satu, nggih. Kita jabarkan satu-satu, nggih Pak, nggih. Dulu-dulu, nggih. Jadi untuk yang pola A tadi kita pakai varietas unggul 2 kali musim 1 dan 2, varietas unggul super gayanya 2 kali musim tanam 3 dan 4. Jadi di situ ada warna kuning, ada kotak kuning, ada angka 15. Artinya di warna kuning kita melakukan persemaian itu, ya. Tadi kan kita sudah sampaikan bahwa persemaian dilakukan di likan atau di lahan kering di luar lahan tanam. Sehingga kita bisa melakukan di luar lahan kering 15 hari sebelum tanaman itu panen. Oke, 15 hari setelah panen kita ada jeda 7 hari untuk melakukan MT2-nya. Ada jeda 7 hari sehingga 15 ditambah 7 itu ada 22 hari. Artinya bahwa bibit yang kita tanam nanti itu adalah umur 22 hari setelah sebar. Dan begitu selanjutnya, nggih, paham ya, untuk yang masalah warna ada angkanya 15, 7. Nah, ini cukup jelas kayaknya. Demikian juga yang berikut ada B, pola B itu kita tadi pakai varietas unggul, terus diselang-seling Bapak, varietas unggul super genja, varietas unggul super genja, yang terakhir juga super genja. Jadi ada untuk yang pola yang kedua, ini pakai super genja sekali, yang 3 kalinya ini varietas unggul super genja. Terus untuk yang C kita pakai varietas padi yang umurnya sangat pendek, varietas unggul super genja semuanya. Jadi 4 kali musim kita pakai super genja. Oke, monggo kita perhatikan hitungan secara matematika. Hitungan secara matematika cukup tidak waktu 365 hari untuk kita melaksanakan penanaman dan panen 4 kali. Nah, di bawah Pak Operator kursor untuk A yang hitungan coba yang bawah Pak. Nah, itu kita ambil yang pola A. Pola A ya karena olah tanah ini masuk hitungan, maka kita masukkan hitungan yang 15, angka 15 karena ini persemaian di luar lahan, maka tidak kita hitung. Sehingga akan ketemu 7 hari. 7 hari ini untuk olah tanah ditambah 90 hari tanam. 90 hari tanam bukan lagi HSS tapi HST. Jadi 90 hari setelah tebar. Untuk yang A karena 2 kali, maka 7 hari olah tanah ditambah 90 hari musim dari tanam sampai panen ditambah 7 hari dengan kita menggunakan PUSG ini yang 2, sehingga ada angka muncul 194 hari ini untuk PUG-nya 2 kali tanam, dan ditambah 164 hari ini kita pakai varietas PUSG 2 kali juga, sehingga dalam 1 tahun kita mendapatkan angka hari yang kita butuhkan adalah 358 hari. Oke, artinya IP 400 bisa kita laksanakan. Sehingga dari hitungan itu 365 hari dikurangi 358 hari, kita masih punya sisa hari sekitar 7 hari. Kalau kita pakai pola yang A. Sekarang yang B. Yang B kita hitung sama cara hitungnya juga, ketemu angka 358 sama.
Ini kita pakai pola yang PUG, musim 1, musim 2 PUSG, musim 3 PUSG, dan keempat PUSG. Ini sama. Terus yang C, kita pakai PUSG semuanya. Nah, ini di sini akan kita banyak hemat hari. 7 tambah 75 dikalikan 4, itu ada 328 hari. Sama artinya, ketika kita melaksanakan tanam padi 4 kali dalam 1 tahun, itu hanya membutuhkan hitungan hari 328 hari. Sedangkan dalam 1 tahun adalah 365 hari. Sehingga kita masih punya sisa waktu untuk melakukan hal-hal lain untuk memperbaiki struktur maupun tekstur tanah kita. Itu ya. Next, Pak Robi. Nah, ini akan kita coba menyampaikan beberapa, maksudnya bukan beberapa analisa, tapi beberapa referensi analisa yang pernah saya baca dan pernah saya amati sendiri. Ini ketika kita melaksanakan kegiatan IP 400. Untuk musim 1 itu kita pakai varietas Ciran. Yang kedua Silomo Kongo. Terus yang ketiga sama varietas pendek, yang keempat varietas pendek juga. Jadi varietas pendek, super pendek, dan pendek. Ini dengan produksi, ini kita ambil untuk yang paling jelek, paling di bawah. Jadi per hektar kita dapat yang pertama, MD pertama ada 5 ton, 7 kilo. Nih, 5 ton, 7 kilo. Terus yang kedua ada, kita baca kilogram aja ya, 5.070 kilo untuk yang pertama. Yang kedua dengan varietas unggul super genja, ini kita ada produksi 4.950 kilo. Terus MC3 juga masih sama, kita pakai super genja, juga dapat 4.950 kilo. Untuk yang musim keempat, ini kita dapat sama dengan yang musim pertama karena kita varietasnya pakai PUB sama. Nah, di total dalam 1 tahun itu ada 20.040 kilo. Jadi dari 4 musim itu kita dapat produksi 20.040 kilo. Nah, sekarang kita hitung dengan angka rupiahnya. Padahal ini kita asumsikan dengan harga gabah paling terendah di bawah HPP, kita pakai itu di bawah ada Pak Robi, tolong di ini kursornya diarahkan ke bawah. Oke, asumsi gabah untuk MT1 dan 3 itu adalah 2.700 semuanya ya. 2.700. Maaf, untuk yang 24 sebesarnya 2.600 ya. 2.600. Jadi sudah jenengan bisa lihat sendiri, sudah bisa melihat sendiri bagaimana hitung-hitungannya, sehingga akan kita dapatkan dari hasil akhir 1 tahun 4 kali, angkanya sungguh luar biasa. Jadi kesimpulannya bahwa IP 400 ini akan bisa dijalankan dengan maksimal. Kita harus memperhatikan 6 aspek tadi, yang dari itu kita simpulkan ada 4. Yang pertama adalah kita harus memilih varietas genja dan super genja yang berpotensi untuk berproduksi tinggi. Terus yang kedua adalah rekayasa teknologi atau mekanisasi ya. Mekanisasi ini sangat penting untuk mendukung kegiatan IP 400 yang dengan jalankan. Terus yang selanjutnya, setelah kita penggunaan varietas unggul, mekanisasi, terus pengembangan sistem monitoring itu juga perlu, karena di situ ada bagaimana cara memanage waktu, memanage untuk pengendalian hama, pengairan, pemeliharaan, dan lain-lain. Next, Mas Robi.
Matur nuwun. Jadi itu Bapak-bapak, dulur kami sedaya, kanca-kanca tani yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan akan menjadi inspirasi panjenengan, akan menjadi motivasi panjenengan sehingga kita tidak ragu lagi untuk melaksanakan kegiatan atau melakukan pertanian dengan standar indeks. Enggak dengar, Pak. Mic di BPP kena mute itu. Dengar, Pak. Enggak dengar. Kita perbaiki dulu. Halo, Bisa diterima, Pak? Oke, saya tutup dulu ya. Sudah terdengar. Ada sesi diskusi, ya Pak. Ada tanggapan, ada masukan. Saya berharap ini menjadi motivasi panjenengan, dulur-dulur tani semuanya, baik itu yang ada di dalam wilayah binaan BPP Rogo Jambi maupun yang ada di luar binaan wilayah BPP Rogo Jambi. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak Moderator. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Slamet Budiono yang telah memberikan paparan materi secara jelas, secara gamblang mengenai IP 400. Ini sangat menarik sekali ya Pak, karena IP 400 ini hakikatnya nanti bisa meningkatkan produktivitas, juga bisa akhirnya menambah penghasilan petani ya Pak Slamet begitu ya. Baik, sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, bisa kita sapa terlebih dahulu. Ternyata makin siang, ini makin semangat. Banyak yang sudah tambah bergabung. Kita sapa yang di dari dinas ada Bapak Nuryo. Selamat bergabung Bapak. Juga telah bergabung pula dari kecamatan-kecamatan lain. Di antaranya ada BPP Tegal Sari, BPP Celuring, BPP Singonjuru, BPP Srono, dan BPP Gelaga. Terima kasih kami ucapkan atas partisipasinya. Semoga semangat kita ini bisa membawa manfaat buat kita semua. Untuk bapak-bapak sekalian, perlu kami informasikan juga, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh seluruh perangkat desa yang ada di Kecamatan Rogo Jambi dan Blimbing Sari, karena atas support dan sistem kita semua bisa juga melakukan online bersama atau virtual meeting bersama di balai desa masing-masing desa di Kecamatan Rogo Jambi dan Kecamatan Blimbing Sari. Terima kasih untuk itu, kita berikan aplaus yang meriah untuk kita semua. Baik, masih semangat di bapak-bapak. Terima kasih, bisa kita lanjutkan. Baik, untuk pemaparan materi yang kita akan membahas. Oke, bapak-bapak, audionya terlebih dahulu supaya suara kami bisa diterima dengan jelas. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan, Pak. Baik, untuk pemaparan materi yang kedua, kita akan membahas mengenai PUPT dan ini akan disampaikan oleh Bapak Samsul Hadi. Beliau ini Bapak Samsul Hadi ini lahir di Banyuwangi pada tanggal 17 bulan Maret tahun 1966. Domisili berada di Desa Pakestaji, Kecamatan Kabat. Pengalaman kerja Bapak Samsul Hadi ini sudah tidak perlu dilakukan lagi karena sudah 37 tahun mengabdi sebagai petugas PUPT. Dan pada saat ini beliau ini memegang wilayah kurang lebih 10 desa di 4 kecamatan. Jadi pengalaman beliau sudah sangat luar biasa dan mari kita perdengarkan karena materi ini tentunya akan sangat mendukung untuk kesuksesan petani nanti dalam melakukan EP 400. Monggo waktu dan tempat disilahkan kepada Bapak Samsul. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Koiri, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati Ibu Febi, Koordinator BPP Jambi, dan seluruh Bapak Menteri Tani, penyuluh, Bapak Ibu penyuluh wilayah BPP Jambi. Yang saya hormati peserta Zoom meeting yang bergabung pada siang hari ini, yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Ini langsung saja Pak ya. Hari ini kita ada kegiatan yang namanya ngoreng kopi, ngobrol bareng bersama kelompok tani. Membahas program IP 400, indeks tanaman 4 kali dalam setahun. Tanam padi, pari, pantun, padi. Balik-balik. Jadi sawah kita lagi dipacu untuk menghasilkan sampai 4 kali tanam, 4 kali panen. Jangan 4 kali tanam tok tapi gak panen. Ini mesti repot nih Pak. Itu akan ada masalah. Ada masalah. Oleh karena itu, untuk mendukung program itu, saya selaku POPT akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, masalah prinsip PAT. Yang mana PAT ini sudah lama sekali teknologinya kita tahu, mulai kurang lebih tahun 90. Mulai tahun 90 ini sudah didengungkan untuk PAT. Kemudian di dalam PAT itu ada 4 prinsip. Pertama, budidaya tanaman sehat. Yang kedua, pengamatan mingguan. Yang ketiga, pelestarian usul alami. Yang keempat, petani sebagai ahli PAT. Di sini pertama kita bahas masalah budidaya tanaman sehat. Tanaman apapun itu butuh sehat untuk menghasilkan produk yang maksimal. Pertama kita awali dari tanah, pengolahan tanah itu harus ya paling nggak harus maksimal. Diperhatikan berapa pH tanahnya, ya, kadar unsur haranya itu harus diperhatikan. Kenapa? Karena kalau itu nggak dipenuhi, tidak mungkin akan mendapatkan suatu produksi yang diharapkan. Pertama pengolahan tanah ini harus. Kedua, pemilihan benih yang unggul. Kemudian selanjutnya ini Pak, jarak tanam. Jarak tanam ini harus kita perhatikan. Karena apa? Jarak tanam ini berpengaruh terhadap suhu dan kelembapan yang mengarah kepada ini mudah terjadinya serangan suatu hama penyakit. Oleh karena itu, untuk jarak tanam itu pada saat musim kemarau paling enggak beda dengan pada saat musim hujan. Mungkin pada musim kemarau bisa jaraknya lebih rapat, untuk musim hujan agak diperlebar. Umpamanya biasanya 20-20 bisa dijarakkan menjadi 20-25. Ini contoh saja. Itu dalam rangka untuk
mengurangi kelembapan dan biar tidak terjadi serangan hama penyakit. Kemudian pemupukan pemupukan itu betul-betul harus ini Pak, harus sesuai dengan petunjuk apa istilahnya itu? Pupuk berimbang. Kemudian ini Pak, matun ya, diwatun di siang itu rata-rata menggunakan cara lain. Itu yang bagus tetap menggunakan manual, tetap diwatun Pak dengan tenaga manusia. Apa maksudnya? Di samping kita membersihkan rumput-rumput di sekitar tanaman, kita kalau terjun ke sawah di sekitar tanaman padi kita injak-injak, akhirnya akarnya putus dengan harapan akan tumbuh akar lebih banyak sehingga akan menyerap unsur hara lebih banyak sehingga tanaman akan lebih subur, lebih bagus. Kemudian juga harus diperhatikan OPT, organisme pengganggu tumbuhan. Kenapa harus diperhatikan? Karena bagaimanapun bagus, bagaimanapun hebatnya tanaman itu, kalau keserang hama penyakit, nggak ada apa-apanya, Pak. Nggak ada apa-apanya. Jadi tetap harus diperhatikan. Dengan bagaimana? Bapak-bapak harus tetap mengadakan pengamatan mingguan, seminggu saja sekali. Dengan cara apa? Dengan cara mencabut ke kejoan, kepetaan. Ya, mengadakan pengamatan, nyemplung ke kejoan, Pak. Ya. Karena apa? Karena kalau tidak nyemplung ke kejoan, taunya ada mubeng di tepi galengan, itu tanaman mesti bagus. Kenapa? Karena kalau tanaman itu sering kita lihat, tapi kita hanya di sekitar pematang, keliling pematang yang bagus hanya tepi tok. Apa? Karena hama penyakitnya lari ke tengah. Nah, oleh karena itu pengamatan itu harus nyemplung ke kejoan, biar tahu keberadaan hama penyakit yang ada di tepi, agak tengah sampai ke tepi lagi. Jangan banyak-banyak, Pak. Suatu misal dalam satu bau kita mengadakan pengambilan contoh 10 atau 20 rumpun dengan cara menyilang. Menyilang itu pojok-pojok kejoan itu, Pak. Pojok-pojok salah satu kejoan. Dengan begitu harapannya akan memulai data bahwa ternyata di tanaman padi saya sudah ada reng misalnya, sudah ada pasangit, sudah ada belalang. Nah, kemudian kalau sudah tahu itu berarti kita harus cepat-cepat mengambil tindakan. Itu. Jadi langkah-langkah sebelum terjadi serangan kita harus sering mengadakan pengamatan. Itu. Kemudian yang ketiga ini pelestarian musuh alami. Ini pelestarian musuh alami itu kita bisa menggunakan APH, agen pengendali hayati, di mana itu sudah diproduksi oleh beberapa PPH yang ada di Kabupaten Banjar. Itu sudah, saya kira sudah semuanya sudah bisa membuat itu PPH. Kemudian pengawalan di sini Bapak Ibu semuanya, ini dalam hal untuk menekan perkembangan OPT, ini kita menggunakan agen pengendalian hayati, pengendali hayati dari makhluk hidup yang bisa dimulai dari persemaian sampai ke tanaman kurang lebih hampir panen. Suatu misal di persemaian 1 kali, di tanaman paling enggak mulai umur 20, kemudian interval 25 hari, umur 45, kemudian umur
70 dan selanjutnya. Itu dalam rangka untuk melindungi tanaman dari serangan OPT menggunakan APH. Contohnya ini ada metasium yang bermanfaat sekali untuk menekan perkembangan urat coklat, kutu-kutu, belalang, ulat, sangit, dan lain-lain. Ini dalam rangka untuk menekan perkembangan OPT. Kemudian bisa menggunakan Paenibacillus, ini untuk menekan perkembangan layu dan Xanthomonas oryza atau bakteri ini. Nah, kemudian selanjutnya untuk beberapa kecamatan ini sudah ada APH. Jadi paling enggak nanti kita berdayakan APH-APH yang ada di tingkat BPK atau tingkat kecamatan yang sudah menyebar di seluruh Kabupaten Banyuwangi. Untuk selanjutnya untuk masalah ini Pak ya, penyedia isolat, nanti kami dari beberapa OPD yang ada di wilayah ini bisa dimintai bantuan untuk pengadaan isolat. Nah, kemudian karena ini masih musim hujan, makanya kita dalam penggunaan APH ini harus dimulai dari Pak, dimulai dari semen, dan selanjutnya dilanjutkan sampai pada tanaman. Karena itu dari saya cukup sekian. Mungkin banyak yang kurang, banyak yang ada lebihnya tidak jelas kurang Pak ya. Saya mohon maaf. Nanti mungkin bisa sambung dengan tanya jawab. Baiklah itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak disampaikan kepada Bapak Syamsul Hadi yang telah memberikan materi mengenai BPT. Tentunya Bapak Ibu sekalian sudah sangat lengkap bagaimana tadi diterangkan mengenai IP teknik IP 400 dan bagaimana pula juga bagaimana di lapangan mengenai POPT-nya sehingga sempurna. Untuk selanjutnya tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mendengarkan langsung testimoni yang berasal dari petani yang sudah melakukan program IP 400 ini, sehingga bisa meyakinkan kita semua bagaimana program ini bisa berjalan dengan baik. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Haji Muhammad Gufron. Beliaunya ini sekaligus saat ini menjadi ketua Gapoktan di Desa Kedaleman. Oke Bapak ya. Baik, untuk itu waktu dan tempat disilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ferry selaku Kepala Dinas Pertanian Banyuwangi dan jajarannya yang saya hormati, terhormat Ibu Peggy selaku Koordinator BPP Rogo Jambi dan jajarannya yang saya hormati, dan juri yang saya hormati, Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, saya adalah salah satu pelaku IP 400 yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Bapak-bapak, IP 400 pertama diajukan pada saya itu sebenarnya saya takut, tapi karena PPL saya mendesak, bagaimanapun programnya harus dijalankan. Karena itulah saya memberanikan diri, karena itu kami pekerjaan yang sangat berat. Saya yakin kalau kita pikul bersama, kalau kita garap bersama, insya Allah akan ringan. Dan alhamdulillah di desa saya Kedaleman itu rapatnya cuma 27 kali. Baru kita melaksanakan. Dan alhamdulillah karena jamaah saya yakin IP 400 ini bisa
berhasil dengan baik. Contohnya di Gedalman, saya dulu pesimis, produksi saya itu menurun dari MT1 sampai ke 3. Nah, sekarang ini untuk keempat, yang saya lakukan sudah 3 kali, dan alhamdulillah produksi saya itu tambah naik terus. Saya sendiri tidak paham. Alhamdulillah. Kenapa bisa begitu? Saya ditanya PPL, Pak, bagaimana produksinya nanti menurun? Kenapa? Ya namanya dipokso, Pak. Udah enggak ke kondi. Tapi saya kok bisa ya? Mungkin berkat jamaah, berkat bersama, produksinya bisa naik. Alhamdulillah. Rata-rata. Ini real, bukan main-main. 1 hektar minimal 7,3. Alhamdulillah. Sampai kemarin yang ketiga itu 7,3. Dan saya harapkan untuk yang keempat ya minimal sama. Jadi itu Bapak-bapak yang perlu kita persiapkan. Yang penting itu IP 400. Kita kerjanya bukan perorangan tapi jamaah. Kalau kita tidak jamaah, saya yakin IP 400 tidak berhasil. Karena apa? Karena kalau sendiri-sendiri otomatis hama penyakit juga sulit pengendaliannya. Tapi kalau bersama-sama, insya Allah akan terjadi. Para bapak, yang kita persiapkan adalah pertama itu adalah kita menyiapkan tanggal tanamnya. Kita harus sepakat kapan kita melaksanakan tanam, dan otomatis alat-alatnya itu harus teknologi yang sudah tersedia. Budgetnya sudah tidak memakai hewan lagi, pakai traktor. Tanamnya bukan pakai orang lagi, tapi kan pakai traktor. Panennya juga manual lagi, pakai kombi. Insya Allah IP 400 bisa terlaksana. Jadi itu untuk perawatan sebenarnya IP terlalu sama. Yang 3 atau 2 itu sama saja. Sama saja. Yang penting kalau kita ini keadaan aman, air cukup, kenapa tidak kita berani? Kita laksanakan sudah, kita akan sudah kelihatan hasil. Produksi kita pasti berhasil kalau tidak ada hama penyakit. Cuma yang penting kita jangan melupakan apa yang ada dalam kandungan tanah kita. Kalau tanah kita paksa, ya harus kita beri pupuk organik. Kita jangan lupa itu. Kalau tanah kita semakin keras, mungkin produksi kita pasti akan menurun. Para bapak ibu yang saya hormati, intinya tanam serempak ini kita akan menghasilkan produksi yang sesuai apa yang kita harapkan. Buktinya ini saya sudah melaksanakan sudah 3 kali, dan 4 kali ini alhamdulillah ini sudah hampir jebol sudah. Dan alhamdulillah serangan hama penyakit tidak ada, hampir tidak ada. Bahkan sekarang ini padi saya ada yang tidak saya semprot sampai sekarang, ada. Tidak ada penyakit sama sekali, alhamdulillah. Bisa cek ke dalam. Bapak-bapak, ibu-ibu, salah kendalanya karena ini IP 400 program baru, otomatis kita perlu kebersamaan, musyawarah. Itu yang intinya itu. Mungkin itu yang bisa sampaikan pengalaman saya, kurang lebihnya saya Muhammad. Saya mohon maaf saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Gufron. Luar biasa sekali pengalaman yang disampaikan kepada kita. Tentunya ini lebih menambah semangat untuk petani-petani lain untuk bisa melakukan IP 400. Dan barangkali nanti tidak perlu khawatir bagi teman-teman yang ada di desa-desa yang lain ingin berkunjung ataupun ingin melihat langsung dan belajar serta bertukar pengalaman, bisa datang langsung dan fasilitasi oleh BPP Rogo Jambi. Kita siap untuk membantu. Baik, terima kasih. Semua pemateri sudah menyampaikan paparannya. Selanjutnya acara ini akan dilanjutkan dengan diskusi atau dialog interaktif
perlu kami sampaikan bahwa kepada Bapak Ibu sekalian yang bergabung, nanti bisa dengan cara bertanya melalui chat dulu ataupun dengan melambaikan tangan. Nanti akan kita buka jalur untuk panjenengan semua. Namun sebelumnya saya akan coba cek dulu, masih semangat Bapak-bapak sekalian? Bisa didengarkan suara kami, Pak? Masih semangat? Semangat. 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 Baik, luar biasa sekali Bapak-bapak ini ya. Baik Pak, barangkali kita supaya lebih rileks dan santai, kita coba adakan senam dulu Pak ya, senam supaya Bapak lebih semangat lagi sambil menyiapkan pertanyaan yang akan disampaikan barangkali. Bisa pertanyaan, bisa saran, bisa apapun untuk berbagi pengalaman Pak. Mungkin barangkali kita bisa posisikan Pak, duduk kita yang rileks Pak, Bapak Ibu bisa rileks semua, rileks bersandar di kursinya masing-masing. Kita coba, kita akan senam pernapasan Pak, supaya jenengan bisa lebih fresh, sehat kembali, ya, semangat kembali. Kita duduk, kita posisi yang baik di kursi kita, ya. Kita akan coba senam pernapasan Pak. Nanti kita hirup udara melalui hidung Pak, ya, dengan hitungan 1 sampai 4 sampai perut kita penuh dengan udara Pak. Jadi hirup dengan hidung sedalam-dalamnya sampai hitungan 4 sampai terasa perut kita penuh. Boleh pejamkan mata Pak, boleh pejamkan, bayangkan yang indah-indah juga boleh Pak, supaya Bapak lebih semangat, okay? Ya, kita coba ya, hirup dari hidungnya 4 kali Pak, hitungan 4 kali. Kemudian tahan ketika perut sudah penuh dengan hitungan 7 kali Pak, ditahan 7 kali. Nah, kemudian kita keluarkan nanti dari mulut Pak. Menahannya mulutnya tertutup tadi Pak. Kita hirup dulu udaranya dari hidung 4 kali, ditahan kemudian di perut dengan menutup mulut 7 kali, dan kemudian kita keluarkan melalui mulut selama 8 ketuk hitungan Pak. 8 ketuk. Jadi 4, 7, 8. Nah, boleh pejamkan mata supaya rileks. Ya, bayangkan yang indah-indah Pak ya. Baik, kita bisa coba Pak ya. Tapi tolong diingat Pak, nanti tetap dikeluarkan, jangan nggak dikeluarkan udaranya Pak. Bisa habis kita Pak. Ya baik, kita mulai Pak ya. Kita duduk rileks santai, kita coba hirup udara ya Pak ya dari hidung. 1, 2, 3 kita mulai Pak. Kita tahan 7 ketukan. Kita keluarkan dari mulut Pak, 8 ketukan Pak. Baik Pak, kita ulangi Pak, kita lakukan ini 3 kali Pak. Ini yang kedua, kita mulai lagi Pak. 1, 2, 3. Ya, yang terakhir Pak, kita mulai lagi, kita hirup lagi yang dalam Pak. Ya, kita keluarkan lagi. Oke, Bapak-bapak sekalian, gimana? Sudah agak rileks Pak? Kita bisa mulai lagi, kita semangat lagi Pak. Lanjut, baik, terima kasih. Baik Pak, kita memasuki sesi diskusi atau dialog interaktif. Bagi yang bertanya bisa langsung chat, bisa langsung dengan melambaikan tangan. Nanti kita akan buka jalurnya Pak. Oke, silakan Pak, bagi yang sudah memiliki pertanyaan atau mau sharing Pak, atau mau juga boleh Pak. Oke, dari mana Mas Robi, dari yang sudah? Dari Kalikum Pak, kita buka yang pertama dari Kalikum. Bisa di-on-kan Pak, silakan Pak. Dari Kalikum bisa kita on kamera kan. Oke, dipersilakan untuk Kalikum bisa on kamera. Sudah kita buka Pak. Oh, Mas Daniel, jadi apa enggak ya? Jadi tanya apa enggak Mas Daniel? Untuk Bapak Dani,
Apakah jadi untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan testimoni atau saran pendapat? Oke, barangkali bisa kita alihkan kepada yang siap dulu. Monggo. Kita akan cek melalui chat atau lambaikan tangan, Pak. Silakan bisa memberikan saran, pengalaman, masukan supaya kita bisa sukses untuk bisa melakukan IP 400 ini. Tentunya IP 400 ini sangat bermanfaat sekali buat petani karena jelas akan menambah produksi dan pastinya akan menambah pendapatan bagi para petani. Barangkali saya sapa untuk Pak Heru yang dari Geladak, Pak, dengan Bapak Sayyidi karena juga pernah melakukan IP 400. Pak Sayyidi bisa on, Pak? Silakan kita buka Pak Sayyidi dulu, itu rasanya sudah siap. Oke. Kami persilakan, Pak. Kamera kita buka, Pak. On kamera, Pak. Silakan, Pak. Bisa kami dengar, Pak. Tolong untuk di HP-nya, Pak, speakernya di-on-kan dulu, Pak. Di-unmute dulu, Pak. Biar bisa didengar suaranya, Pak Saidi. Untuk gambar speakernya, Pak, audionya di-on-kan dulu, Pak. Nah, ya, silakan, Pak. Sudah bisa kami terima, Pak. Sudah bisa, Pak? Sudah, silakan, Pak. Monggo, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berterima kasih kepada terutama saya hormati Bapak Pak Slamet sebagai Menteri Tani, Bapak Samsul sebagai PUPT, petugas Pak Haji Gufron, juga Pak Heri dan yang lainnya yang kami hormati. Memang kami melakukan yaitu program IP 400 dan alhamdulillah kemarin dengan Pak Haji Gufron baru kali ini Kecamatan Blimbing Sari dan Kecamatan Rogo Jambi dapat program IP 400 dan alhamdulillah tahun yang akan datang ini juga sudah semuanya akan dapat IP 400. Dulunya memang awal itu kayaknya bisa apa enggak kan gitu untuk tanam dalam 1 tahun 4 kali. Ternyata dengan adanya paritas yang disampaikan oleh Pak Slamet tadi itu bisa. Dan alhamdulillah kami sudah melakukan juga. Tapi tolong kalau ada program atau apa aja sesuai dengan jadwal atau yang apa harapan petani atau poktan yang lain agar supaya sesuai dengan apa yang dijadwalkan. Dan itu pun manfaatnya banyak juga karena di situ dari OPT juga bisa dikurangi karena dalam skala hamparan 25 hektar itu tanam serempak. Jadi OPT itu bisa dikurangi juga dari segi itu. Dan itu membuktikan bahwasanya petani-petani itu harusnya gini. Dan saya terapkan di lokasi yang lain yang ada di desa Kerajaan Dusun Gadok, di Gadok itu juga skala hamparan. Sekarang ini karena kami menjabat sebagai ketua HIPA yang ada di Desa Watubo, saya bisa mengendalikan tentang masalah air, terutama itu karena nanti kalau tidak sesuai dengan harapan, ini kaitan dengan UPT, ini harusnya tanam serba itu sudah mengurangi 10% dari untuk hama dan penyakitnya. Itu yang saya alami yang ada di sini. Alhamdulillah dengan adanya itu produksinya atau untuk produksinya bisa meningkat banyak ya istilahnya itu biasanya tanam itu bisa cuma 3 kali bisa 4 kali itu yang bisa saya sampaikan Pak. Halo. Terima kasih Bapak Sayyidi atas pengalaman yang telah disampaikan. Ini bisa buat menambah ilmu dan pengetahuan buat kita tentang IP 400. Baik, untuk selanjutnya bagi yang siap untuk bisa memberikan masukan, saran ataupun pertanyaan, kami silakan bisa lewat chat ataupun dengan melambaikan tangan. Ini siap dari mana? Dari Kaligung ya. Oke, kepada Bapak Dani, monggo kita sudah buka jalan. Silakan Pak. Cek, terima kasih Mas. Sudah kedengaran apa belum? Silakan. Sudah kami terima Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Menteri Tani Kecamatan Blimbing Sari,
Pak Selamat Budiono dan juga POPT Pak Samsul Hadi beserta Pak Haji Gufron dan yang lain teman-teman juga dalam hormat. Yang pertama mau saya tanyakan itu tentang Pak, terkait IP 400 4 kali tanam kan berarti ya. Itu hasil produksi berapa masing-masing per 1 kali tanamnya, hasil produksinya per hektar. Untuk yang kedua, alokasi pupuknya itu gimana? Apa mencukupi? Karena kan kita juga dalam 1 tahun cuma 3 kali kan musim tanam kita. Itu alokasi pupuk gimana? Cuma itu saja yang bisa saya tanyakan, Pak. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dani. Barangkali untuk sesi pertama ini atau termin pertama ini kita buat 3 pertanyaan dulu, Pak, supaya nanti bisa lebih fokus kita. Mungkin barangkali satu lagi, Pak, ada dari audien yang sudah siap untuk bisa menyampaikan saran, pertanyaan ataupun masukan kepada kami. Bapak Heru barangkali yang dari Geladak. Halo, Ya, bisa ya. didengar Pak? Silakan Pak, bisa Pak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Koordinator BPP Rogo Jambi, Ibu Febi, beserta para pemateri, ada Pak Samsul, ada Pak Selamat, ada Pak Haji Gufron, senior saya dan guru saya. Alhamdulillah, saya tadi mendengar pemaparan dan alhamdulillah juga tadi disampaikan Pak Saidi kalau Kedalaman dan Blimbing Sari, Patoman, Watu Kebun, itu sudah ikut IP 400. Mungkin di musim depan baru musim ini sudah masuk IP 400 di Geladak untuk di awal. Jadi termasuk saya juga ikut membantu dalam arti atau ikut diperbantukan di Kedalaman. Dan alhamdulillah yang dapat saya simpulkan dari kegiatan ini adalah kalau IP 400 kejadiannya di Kedalaman sampai awal-awal memang sulit, Pak, untuk kita merubah dari kalau yang disampaikan Pak Selamat dari rekayasa sosial. Seperti tadi itu disampaikan bahwa kebiasaan petani yang individu yang tidak mau berkelompok itu sulit memang. Dan sampai di Kedalaman kemarin sampai berapa kali Pak Haji? 19 kali rapat nggih Pak Haji? Kita mengadakan rapat untuk sepakat dalam IP 400 karena penentuan jadwal tanam, varietas dan titik awal tanam itu sangat penting. Yang kedua, yang sangat penting juga di sini kami sampaikan, IP 400 kalau kepingin sukses itu harus benar-benar menggunakan mekanisasi. Ketika tidak mekanisasi, saya yakin IP 400-nya bukan IP 400, tapi IP 400-100, Pak. Jadi IP 300, karena seperti yang disampaikan Pak Selamat, tanamnya 4 kali, panennya hanya 3 kali, seperti itu. Tapi di Kedalaman bisa 4 kali, karena di Kedalaman sudah 2 kali atau 3 kali pakai mekanisasi. Jadi di sini harapan kami ketika teman-teman kelompok yang mendapatkan IP 400 harus menggunakan mekanisasi. Dan ini kesempatan bagi kelompok-kelompok yang memiliki obja untuk bangun, untuk mulai tumbuh, mulai bangkit, jangan tidur terus, karena alsintanya tidak akan beranak ketika ditidurkan atau disimpan di dalam terpalnya, seperti itu. Jadi hari ini tidak ada alasan bagi teman-teman obja mesin saya tidak jalan atau tidak ada yang memakai, petani tidak menerima. Program ini sangat mendukung untuk tumbuhnya obja-obja baru di Banyuwangi, sehingga program pemerintah Dinas Pertanian Pelayu Anter juga akan ikut tercover di program IP 400 ini. Jadi itu mungkin yang bisa kami sampaikan, termasuk tadi ada persemaian culikan, bahasa Pak Samad itu sangat betul. Jadi 15 hari atau 20 hari sebelum tanam, kita sudah melakukan persemaian di luar
lahan sawah seperti yang ada di Obja. Jadi ini benar-benar untuk Obja kedalaman pun harus hari ini mulai berdiri, mulai bangun. Jadi tidak tergantung lagi kepada Obja di Geladak, karena juga kami hari ini juga kewalahan dalam menerima orderan dari tempat-tempat lain, dan itu pun di Geladak sudah hampir 50% lah yang menggunakan Alsintan kami. Jadi untuk di luar kami mungkin agak kerepotan. Jadi monggo di kedalaman sudah mulai mandiri dengan 3 kali 4 kali kegiatan tanam. Harapan saya kedepannya sudah mandiri. Itu aja. Tadi juga disampaikan kami juga punya Pak di sini hamparan, yaitu tapak asri, tanam serempak Alsintan mandiri, swadaya dari Obja. Itu benar apa yang dikatakan sama Pak Samsul bahwa ketika kita tanam dalam serempak, POPT itu sangat berkurang. Otomatis dalam AUT analisa usaha taninya akan mengurangi biaya dari para petani yang biasanya nyemprot sampai 7 kali. Hari ini bisa 3 kali, maksimal 5 kali. Dan penggunaan agen hayati itu sangat penting. Ini yang perlu saya garis bawahi, karena kami kemarin juga mengadakan kegiatan di lahan pendampingan kami yang di luar kecamatan, luasan 10 bau, terserang serangan wereng. Dan alhamdulillah di lahan pendampingan kami yang menggunakan APH, itu hari ini sampai hari ini dan mudah-mudahan sampai panen masih tetap hijau royo-royo Pak. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih dan saya doakan semoga acara goreng kopi ini lanjut terus dan semakin jaya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Heru. Baik, dari 3 penanya sudah kita tampung. Ini saya gambarkan sejenak Pak. Kalau dari Pak Sayyid kita mendapatkan masukan bahwa program harapannya sesuai dengan jadwal. Kalau untuk dari Bapak Daniel tadi pertanyaan mengenai IP400, bagaimana hasil produksi tanaman di masing-masing masa tanam, kemudian alokasi pupuknya bagaimana. Sedangkan dari Pak Heru tadi memberikan banyak motivasi kepada kita, banyak gambaran dan pengalaman, sehingga bisa lebih meyakinkan kepada kita dan petani semuanya untuk bisa segera menerapkan IP 400 di wilayahnya masing-masing. Baik, monggo barangkali untuk yang menjawab pertanyaan yang ada kaitannya dengan IP 400 maupun nanti ada tambahan dari yang lain, kami persilahkan dulu kepada Bapak Slamet. Silakan. Baik, terima kasih. Mungkin kami ada sebagian aja yang artinya kewenangan kami untuk menyampaikan. Mungkin untuk yang produksi, mungkin biar nanti Bapak Haji Gufron ya yang menyampaikan, karena beliau sebagai pelaku langsung tahu apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau laksanakan nanti Pak. Jadi tidak mungkin lagi artinya apa yang beliau laksanakan, kebaikan-kebaikannya ditutup-tutupi. Makanya kami terima kasih kepada Pak Haji Gufron. Mungkin ke Pak Haji Gufron dulu ya untuk masalah produksi. Bapak tadi ada pertanyaan berapa per musim ya? Ya, masih saya kasihkan silakan Pak Haji Gufron. Silakan Pak Haji. Oke. Saya pertegas lagi, hasil produksi dari panen terutama punya saya itu IP pertama 1 itu kisaran 7,3 ton dalam 1 hektar. Untuk kedua 7,3, dan untuk kemarin ada 7,8. Dan harapan saya ini paling tidak mamanya teman-teman ya dolar 7,8. Jadi yang saya alami itu saya sendiri sebenarnya tidak yakin kok bisa lebih meningkat itu, saya tidak yakin. Tapi alhamdulillah mungkin karena berkat kita jamaah Allah memberi rezeki yang lebih, mungkin itu. Oke, terima kasih itu ya yang disampaikan Pak Haji Gufron. Terus ada lagi tadi Mas. Untuk alokasi pupuk Pak. Oke. Bapak Dulur Tani Sedoyo, untuk tahun 2021, insya Allah untuk alokasi pupuk kita aman. Kita aman ya. Jadi
untuk Kecamatan Belimbing Sari, untuk Kecamatan Regojampi, insya Allah aman. Asalkan dengan catatan dalam tanda kutip, jenengan memakai sesuai dengan petunjuk yang dari dinas. Nah, ketika panjenengan rekom ini jenengan melebihi dari rekom dinas, nah ini akan jadi masalah. Kadang-kadang kita ketemui di lapangan untuk jagung biasanya butuh 300, ada yang memberikannya sampai 600 kilo. Ini kan artinya kan sudah melebihi apa yang direkomkan oleh dinas. Lah, selisih yang 300 ini nanti minta ke siapa? Kan gitu ya. Kadang-kadang saya sering menjumpai petani untuk beralih ke non subsidi pun ini kayaknya sih enggak gitu loh. Itu Pak G, saya pastikan insya Allah untuk kebutuhan pupuk, persiapan pupuk di tahun 2022 untuk wilayah Kecamatan Regojampi, wilayah Kecamatan Belimbing Sari, insya Allah aman. Itu Mas G. Siap. Terima kasih Bapak Slamet. Barangkali untuk menambah pengetahuan dan informasi kita mengenai agrikultur pupuk, sudah bergabung bersama kita Bapak Nuryo yang berada di dinas yang bisa menambahkan dan menyampaikan informasi terkait pupuk. Waktu dan tempat barangkali sudah disambungkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf baru bisa gabung habis mengikuti kegiatan rapat LP2B tentang pemetaan. Jadi terkait dengan pupuk bersubsidi untuk di Banyuwangi, insya Allah sampai dengan hari ini masih mencukupi sampai dengan mendekati akhir. Biasanya nanti di tengah-tengah akan ada realokasi, jadi untuk kebutuhan pupuk insya Allah masih cukup selama teman-teman di lapangan menggunakan rekomendasi pemupukan yang disesuaikan dengan apa yang kemarin diinput di RDKK. Seperti misalnya untuk padi, urea untuk tanaman padi kan 275. Jangan sampai apa yang dilakukan oleh petani melebihi daripada itu. Otomatis kalau melebihi daripada itu, jelas pupuknya akan berkurang. Kemudian untuk teman-teman di kelompok dan teman-teman di penyuluh, mohon juga untuk disampaikan, disosialisasikan tentang alokasi pupuk yang petani terima. Dalam artian antara RDKK dengan SK alokasi itu berbeda. Jadi mohon disampaikan, nanti teman-teman coba menghitung berapa selisihnya atau persentasenya antara RDKK dengan alokasinya dihitung, nanti coba di breakdown dan itu disampaikan ke petani. Jadi petani juga nanti dalam penebusan pupuk bersubsidinya bisa sesuai dengan yang ada di alokasi. Mohon juga disampaikan ke teman-teman kios dan teman-teman kelompok tani untuk tetap melakukan pengawalan terhadap distribusi pupuk. Hari ini teman kita ada 2 orang penyuluh. Hari ini dimintai keterangan oleh Polresta terkait dengan pupuk bersubsidi. Karena ada di beberapa wilayah di Kecamatan Kabat sama Kecamatan Kalipuro terjadi dalam kutip penyaluran pupuk yang tidak sesuai dengan peruntukannya, jadi tidak ke petani. Jadi mohon bantuan teman-teman, baik itu petani maupun teman-teman penyuluh juga disampaikan ke kios untuk mendistribusikan pupuk sesuai dengan alokasinya, yaitu ke petani sesuai dengan RDKK. Mungkin itu dulu Mas dari kami. Jadi mohon juga disosialisasikan terkait dengan penggunaan pupuk organik. Dengan pemanfaatan pupuk organik itu bisa mengurangi penggunaan dari pupuk kimia. Mungkin itu dulu, nanti selanjutnya monggo kalau kita tanya jawab. Matur nuwun. Terima
Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Norio yang telah memberikan banyak informasi terkait alokasi pupuk. Jadi pada kesimpulannya tadi dari Bapak Haji Gufron, tidak perlu khawatir mengenai produktivitas Pak ya. Jadi produktivitas cukup baik sehingga yakin pasti insya Allah akan menambah penghasilan dari petani. Dan untuk alokasi pupuk pun petani tidak perlu khawatir karena alokasi pupuk kita khususnya di Kabupaten Banyuwangi sudah sangat cukup pada sampai hari ini dan pada sampai pertengahan tahun. Kalaupun ada relokasi pasti nanti juga akan tersampaikan dengan baik. Dan tentunya juga informasi yang kita peroleh tadi kepada semua kios tani yang berada di bawah binaan barangkali kecamatan atau kecamatan Belimbing Sari untuk bisa menerapkan penyaluran pupuk sesuai dengan aturan pemerintah yang berlaku. Baik, Bapak Ibu sekalian, tidak terasa acara Mas langsung. Moderator, itu ada pertanyaan dari Mas Daniel. Coba saya jawab sebentar ya. Oh iya, silakan Pak, ditambahkan Pak. Oke, dari Mas Daniel, maksudnya untuk penggunaan pupuk per musim IP 400-nya Pak, karena kita kan cuman ada 3 musim tanam di RDKK. Yang saya tanya itu untuk tanam 4 kali, tanamnya bagaimana? Oh gitu. Jadi untuk pemupukan yang keempat, monggo Mas Daniel dan teman-teman yang lain bisa menggunakan pupuk non subsidi. Kemarin hasil studi tiru kita di Ngawi, penggunaan pupuk non subsidi itu terbukti meningkatkan produksi dan profitabilitas. Mungkin di kita ada Mas Heru kemarin yang sudah mencoba menerapkan pemupukan non subsidi dan hasilnya luar biasa. Iya Mas Heru ya? Ya Pak, kita untuk luasan 0,8 hektar kita hanya memakai urea non subsidi 80 kilo. Oke. Jadi kalau secara analisa mungkin nanti bisa disampaikan di goreng kopi selanjutnya tentang penggunaan pupuk non subsidi dan manfaatnya. Jadi gitu Mas Daniel, untuk yang subsidi sementara masih 3 kali musim tanam. Kecuali kalau mengikuti program dari pemerintah, insya Allah ada satu stimulan untuk 1 musim tanam di Saprodinya. Tapi kita tidak bicara program hari ini, kita bicara teknologinya. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak Norio, sangat menambah sekali wawasan kita. Tentunya barangkali nanti ke depan, kalaupun alokasi yang keempat itu menggunakan pupuk non subsidi, tidak perlu khawatir secara pembiayaan, Pak, karena akan tertutupi dengan produktivitas yang diperoleh. Baik, tidak terasa acara yang sudah kita lewati ini berjalan hampir 1 jam setengah. Barangkali untuk yang terakhir Pak, kita buka 1 penanya lagi untuk panjenengan semua. Bisa sharing, bisa masukan, bisa saran, monggo. Kita beri kesempatan 1 penanya lagi Pak. Silakan Mas Robi, barangkali dibuka jalurnya yang sudah siap. Atau Pak Daryono dari silakan Pak. Ya, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya harapan kami Pak. Kebetulan kami dapat IP 400. Saya mohon ini kan hampir panen Pak, jadi persiapan untuk bibitnya mohon segera dikirim karena takutnya kami petani itu munting Pak, karena kami sudah sosialisasi beberapa kali. Jadi kita hanya nunggu bibit Pak untuk persiapan IP 400. Yaitu takutnya kami petani munting. Hanya itu Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pertanyaannya cerdas sekali Pak Daryono ini. Dan sudah mau panen ini. Alhamdulillah. Baik, untuk pertanyaan dari Pak Daryono barangkali bisa dijawab oleh Pak Slamet. Monggo Pak, silakan Pak.
Nanti mungkin barangkali bisa ada yang menambahkan dari pemilik program. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Daryana ya dari Bintangan. Baik Bapak, sebenarnya kami tadi nggak ingin bicara masalah program ya. Kepingin saya murni teknis tadi. Cuman nggak apa-apa, ini sebuah pertanyaan yang bagus karena memang di Bintangan ada kegiatan yang rencananya ada kegiatan IP 400. Mungkin saya bisa nanggapin untuk Pak Dar. Untuk masalah dropping benih, insya Allah nanti akan segera di bulan ini Pak. Kami kemarin bersama Ibu Koordinator sudah bertanya atau berkoordinasi ke Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi bahwa insya Allah di minggu ini paling tidak nanti pada akhir Februari ini benih bisa di dropping, gitu Pak, ya? Mungkin itu Mas yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Slamet yang sudah menyampaikan informasinya. Oke. Baik, ini ada chat masukan yang masuk di kita, bisa kami bacakan. Agar untuk Poktan penerima OTP, agar untuk Poktan penerima kegiatan IP 400 bisa difasilitasi OTP, karena pada prinsipnya menambah penghasilan dan meminimalisir kerugian apabila belum ada dari pihak Jasindo, mohon dari dinas bisa follow up. Oh, baik, yeah. Siap, kita terima masukannya. Ada lagi Pak yang melalui chat Pak, bisa kami bacakan? Oke, sementara sudah ya. Baik. Baiklah Bapak Ibu sekalian, demikianlah acara kita pada pagi hari ini. Semua sesi sudah kita lewati. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim Balai Penyuluh Pertanian Rogo Jambi, kepada semua narasumber yang telah hadir, dan kepada pihak Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi, dan tidak lupa kepada Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung, dan tidak lupa sebagai akhir Pak, sebelum kita tutup, kita adakan sesi foto Pak, foto bersama. Jadi mohon Bapak tidak meninggalkan dulu kameranya masing-masing, kita akan ambil gambar dulu Pak. Silakan on cam-kan dulu semua Pak, kita ambil foto bersama Pak. Jadi kameranya mohon diaktifkan dulu Pak. Kameranya diaktifkan Pak, kita ambil foto bersama dahulu. Ini maskernya boleh dibuka, enggak apa-apa karena Bapak berada di ruang terbuka dan tidak berkerumun. Kalau sudah siap kita akan ambil foto bersama Pak. Harus suwi kecelakaan guys. Ya, mohon sabar Pak, jenengan tampil yang tampang dulu Pak, biar ini masih ada yang punya masih pakai beda ini Pak. Ini sambut Bu, ya siap ya. 1, 2, 3. Satu lagi tidak terasa katanya Pak. Ya, dibuka lo melekaton. 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikianlah acara kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Mari kita akhiri acara kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya terima kasih Pak. Bunga mawar, bunga melati indah dipandang di pagi hari. Saya pamit undur diri, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah buat Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, terima kasih. Sampai bertemu kembali Pak. Tetap semangat. Yap. Petani maju, petani jaya. Terima kasih. Yap. Matur nuwun, matur nuwun.